Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas agensi Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferianto dengan NIM akhir 015 dan rekan saya Malina Nursanfitri dengan NIM 053 dan saya Kapasitas Sari dengan NIM 0067. Baik, pada bagian latar belakang di sini sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, hendaknya kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan selalu mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam Pancasila inilah nilai-nilai kesopanan, budi pekerti dan norma masyarakat Indonesia diatur. Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa serta merupakan nilai luhur yang telah ada sejak zaman dahulu. Sila-sila yang ada di dalamnya berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, apa konsep dari etika politik? Yang kedua, mengapa Pancasila dijadikan dasar acuan dalam etika berpolitik di Indonesia? Dan yang ketiga, mengapa agensi Pancasila sebagai etika politik? Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengetahui konsep etika politik dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menggali alasan mengapa Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam etika politik di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis pentingnya Pancasila dalam menjaga moralitas dan integritas politik agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Sebabnya sendiri ada yang pertama etika. Etika sendiri memiliki pengertian ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika ini tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan sesuatu yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian politik. Nah, politik ini berasal dari kosakata politik yang berarti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu sistem atau negara. Proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut disebut politik. Politik suatu usaha yang dilakukan warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik harus dipahami dalam pengertian yang luas, di mana politik menyangkut seluruh unsur yang menyangkut dan membentuk persekutuan hidup yang disebut masyarakat. Dimensi politik manusia ini memiliki 2 segi fundamental, yaitu pengertian serta kehendak untuk bertindak. Nah, kemudian di sini ada definisi etika politik. Di pada dasarnya etika politik adalah bidang etika yang membahas hak dan kewajiban seseorang dalam menjalani kehidupan mereka. Etika politik berfokus pada tanggung jawab dan kewajiban manusia secara keseluruhan, bukan hanya sebagai warga negara, karena di ruang lingkup politik mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini fungsi etika politik sendiri dalam bermasyarakat
Selanjutnya, analisis studi kasus. Nah, kita mengambil implementasi Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Jadi salah satu kasus yang mencerminkan atensi Pancasila adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kasus ini mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 20 tentang kebebasan berkumpul dan berasosiasi sebagai dasar advokasi hak perempuan. Nah, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini disebabkan berbagai faktor yang bersifat struktural, sosial, budaya, dan hukum. Nah, faktor yang menjadi penyebab dari kasus ini yaitu faktor sosial dan budaya, seperti budaya patriarki, kemudian faktor hukum dan penegakan hukum yang lemah, kemudian faktor ekonomi, ketergantungan finansial pada pelaku, dan kemudian ada faktor pendidikan dan kesadaran masyarakat seperti kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak perempuan dan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Nah, untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam konteks implementasi sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, beberapa